belajar kajian birokrasi dan politik. Itu untuk apa? Mengapa ini ada di Departemen Ilmu Politik, atau mengapa ini ada untuk disampaikan kepada mahasiswa ilmu politik sebelum nanti kita itu masuk ke dalam 4 peminatan. Jadi Anda sudah kebagian itu. Mungkin 2021 atau 2022 di Departemen Ilmu Politik. Departemen Ilmu Politik. Anda jangan mengatakan Departemen Politik ya, karena kita tidak mencetak praktisi. Saya ulangi lagi, Departemen Ilmu Politik akan membuat 4 peminatan. 4 peminatan itu salah satunya politik pemerintahan lokal, lalu bicara tentang politik keadilan, tata kelola pemilu, dan satunya apalagi saya nggak tahu ya. Jadi struktur kurikulum nanti berubah setelah Anda lulus, karena Anda adalah angkatan 2018. Anda nggak kebagian 4 peminatan itu. Oh, angkatan 2019, ya, Anda sudah nggak kebagian ya, karena peminatan itu ditawarkan di awal di semester 1 ketika nanti Anda melakukan pendaftaran. Jadi Anda kalau mau kuliah lagi boleh di 2022 atau 2023. Jadi Anda tinggal pilih mau ambil peminatan keadilan, peminatan politik lokal, peminatan partai politik, sama peminatan kepemiluan. Ya, ada 4 peminatan. Itu adalah cabang dari keilmuan kita. Makanya saya tekankan lagi, kita berada di Departemen Ilmu Politik. Ilmu, as a science, politik sebagai ilmu, politik sebagai ilmu pengetahuan. Ya, jadi kita tidak mencetak praktisi. Baik, saya jelaskan di sini kenapa kita perlu ada mata kuliah kajian birokrasi politik, karena secara keilmuan ini penting, karena kita belajar kajian birokrasi dan politik itu kita sebenarnya tidak hanya mencabar, mengkritik, mengkonstruksi, memahami, menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan administratif yang dijalankan oleh suatu lembaga yang namanya birokrasi. Birokrasi itu adalah suatu hierarki yang bersifat permanen, hierarki kewenangan yang bersifat permanen. Jadi birokrasi itu secara operasional bisa kita terjemahkan hierarki kewenangan yang bersifat permanen. Di mana karena namanya hierarki berarti strukturnya dari atas ke bawah. Pasti strukturnya berbentuk piramida. Ya, nah seperti itu. Kenapa kita belajar birokrasi dan politik? Karena birokrasi itu adalah suatu institusi, suatu organisasi, suatu lembaga yang menjalankan kebijakan untuk mengejar tujuan kebijakan, ya. Jadi kalau suatu institusi, suatu lembaga pemerintah, yang kita bicarakan adalah birokrasi pemerintah, karena terkait dengan yang konsep di belakangnya politik. Saya tidak menyampaikan tentang birokrasi swasta dan sebagainya. Kita pelajari adalah birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintah berarti dia menjalankan kebijakan umum, menjalankan kebijakan publik, bertugas mengejar tujuan kebijakan publik. Apa itu? Adalah pelayanan. Pelayanan. Apa itu? Yang bisa diukur dari kepuasan pelanggan. Customer, kepuasan pelanggannya diukur. Kepuasan pelanggan ya kepuasan publik. Publik itu apa? Ya rakyat. Gitu ya. Jadi kenapa kita belajar birokrasi dan politik? Karena birokrasi adalah suatu lembaga yang merupakan bentuk hierarki kewenangan yang bersifat permanen yang ada dalam negara. Jadi negara modern, ini saya sudah share PPT kepada Anda yang bisa dibaca kenapa kita belajar ini, karena dalam sebuah negara modern semua otoritas itu harus dialokasikan, didistribusikan dari pusat sampai kepada daerah. Setiap jenjang pemerintahan harus ada mekanisme kewenangan. Ya, lembaga A mengerjakan apa, tanggung jawabnya apa, ya, apa yang dikerjakan. Nah, ini semua dicatat dalam suatu dokumen.
Jadi ada hierarki. Ya, oke. Nanti kita nyampe ke Weber. Tapi sebelum nyampe ke Weber kita ngomong di sini dulu ya. Jadi kita belajar kajian birokrasi itu penting karena birokrasi itu merupakan fungsi administrasi, menjalankan fungsi-fungsi administrasi pemerintah. Ya, itu namanya birokrasi pemerintah. Yang politik itu adalah yang memutuskan, yang membuat eksekusi, yang biasanya itu diisi oleh politisi. Jadi birokrasi dan politisi itu jangan sekali-sekali, saya tidak suka dengan yang ini, jangan sekali-sekali ini dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan. Apa namanya kalau sesuatu yang kontradiktif. Bukan kontradiktif. Paradoks. No, lupa nanti ya. Kayak sering lupa. Jadi kan orang sering bilang birokrasi itu dilawankan dengan politik. Ya. Bukan vis-a-vis. Terus birokrasi itu menjalankan fungsi administratif, yang ini menjalankan fungsi eksekusi. Ya. Nah, ini sekarang tidak boleh dipilah-pilah. Kalau dulu memilah-milah birokrasi dan politik, jadi fungsi administrasi dipisahkan dari fungsi politik. Sekarang tidak usah, ini karena ada seorang yang namanya ketika itu mantan presiden Amerika yang keberapa ya, saya banyak lupanya ya. Jadi dia bilang birokrasi ini sekarang jangan dipilah-pilah seperti ini, tapi dia merupakan suatu konflik. Nah, ya. Jadi apa yang dilakukan birokrasi itu pasti berkaitan dengan politik. Gitu ya. Sehingga kita menganalisisnya itu bisa lebih netral karena tugasnya birokrasi adalah mengimplementasikan kebijakan, sementara polisi adalah yang mengeksekusi kebijakan, ya seperti ini. Lalu kita juga menarik ya belajar birokrasi politik karena apa? Karena kita melihat birokrasi itu umumnya mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi administrasinya. Kegagalan itu dilihat dari apa? Ini loh, fenomena korupsi, fenomena kolusi, fenomena nepotisme yang biasanya disebut dalam suatu konsep besar yaitu abuse of power. Jadi kegagalan administrasi itu dilakukan oleh birokrasi. Mengapa birokrasi mengalami kegagalan administrasi? Karena birokrasi itu berada dalam suatu suasana politik, ya, sehingga dia tidak bisa netral karena birokrasi juga sering menjadi instrumen politik dari kepala negara, kepala pemerintahan, gitu ya. Jadi instrumen politik, sehingga birokrasi itu bahkan menjelma menjadi kekuatan politik, ya. Anda bisa lihat misalnya fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling kita sehari-hari. Tidak jarang seorang pejabat publik memanfaat birokrasi, ya, kepala daerah menggunakan instrumen birokrasi untuk menyukseskan program kampanye, untuk menyukseskan program pemerintahannya. Ya beda ya, kepala daerah, gubernur, wali kota, presiden itu pejabat publik. Ya, mereka bukan birokrasi. Tapi kalau sudah sekda, kepala dinas, OPD itu adalah birokrasi. Jadi ada strukturnya. Jadi yang menarik kan di situ. Sekarang kekacauan kita kan di situ. Ya, birokrasi, kepala daerahnya dipilih, sementara birokrasinya karir. Nah, itu yang menjadi masalah. Praktek abuse of power. Kan pasti nggak ketemu. Kalau zaman sebelumnya, sebelum pemilihan kepala daerah seperti sekarang, kepala daerah sama birokrasi itu klop gitu loh. Tapi sekarang kan enggak. Birokrasinya itu adalah dari publik yang diseleksi, sementara kepala daerahnya dipilih, ya, yang diusung oleh partai-partai politik. Nah ini kan bias. Pasti partai politik itu memanfaatkan birokrasi. Ini adalah pusat dari penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang ada di hampir semua negara. Amerika itu banyak korupsi, Australia itu banyak korupsi, Singapura, tapi mereka jelas ketika ada birokrasi yang gagal menjalankan administrasinya, maka mereka dikenai
sanksi. Seperti itu ya. Oke, itu menariknya kita belajar kajian birokrasi politik. Tapi Anda bisa juga melihat kenapa birokrasi itu tidak netral. Ya karena dia tidak menjelma jadi kekuatan politik atau berpihak pada kekuatan politik tertentu atau dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu, dimanfaatkan oleh investor, dimanfaatkan oleh pengusaha, ya dan sebagainya. Itu ya birokrasi. Lalu kalau kita nanti belajar tentang birokrasi, itu mau nggak mau kita harus berkenalan dengan orang yang namanya Max Weber. Ya, kita harus berkenalan dengan orang yang namanya Goodnow. Kita harus berkenalan dengan orang yang bernama apa sih, orang Singapura, dosen NUS. Bukan Firmansyah, udah lupa ya. Saya beli bukunya juga. Goodnow, kita juga bicara tentang yang nulis tentang oligarki pertama adalah Robert Michel. Ya, kita bicara ini secara tidak secara detail ya, secara sekilas saja, karena ini juga berkaitan dengan kuliah-kuliah yang lain, gitu ya. Jadi kita mulai di minggu depan besok bicara tentang Max Weber. Konsep birokrasinya adalah tipe ideal yang menempatkan rasionalisasi itu sebagai pilar utamanya untuk keberhasilan birokrasi dalam menjalankan fungsinya. Jadi diharapkan dengan tipe ideal itu sebenarnya Weber ingin mengatakan bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan itu bisa terpenuhi gitu seandainya birokrasi itu bisa menjalankan 6 indikator, bisa memenuhi 6 indikator. Ya, indikator-indikator itu yang biasa kita sampaikan adalah hubungannya bersifat impersonal. Kalau menjadi birokrat itu ya diseleksi, punya kompetensi, digaji, ada hierarki yang mengawasi, ada atasan, gitu ya. Ya, ini semua adalah dipengaruhi oleh nilai-nilai yang bersifat rasional, instrumental. Jadi untuk mencapai tujuan dari negara, maka harus ada yang namanya organisasi birokrasi. Jadi organisasi birokrasi sebenarnya apa? Ya tuntutan zaman, ya tuntutan zaman, perkembangan zaman, kebutuhan pasar dan lain-lain itu membutuhkan suatu institusi yang namanya birokrasi. Seandainya birokrasi tidak rasional, sudah tidak bisa menjalankan semuanya itu, maka ada suatu era nanti yang sekarang ini namanya sudah post birokrasi. Sekarang ini adalah era post birokrasi. Ya, kita sudah tidak bisa mengandalkan pada manusia, ya. Kita bisa berjalan sekarang dengan organisasi pasca birokrasi ya dengan teknologi, ya. Jadi birokrasi nanti lama-lama sudah tidak dibutuhkan sebagai instrumen untuk menjalankan administrasi pemerintahan. Oke, selanjutnya ini sekilas ya gambaran tentang kuliah kita kajian birokrasi dan politik. Selanjutnya kita sampai kepada struktur perkuliahan. Struktur perkuliahan kita adalah kuliah daring, tidak ada PKL, walaupun kuliah lapangan tapi nggak ada. Kuliah daring 100% gitu ya. Lalu ada penugasannya bukan paper, bukan review, tapi penugasan dari saya akan memberikan bahan kepada Anda semua, lalu bahan itu Anda baca dan saya menanyakan apa yang Anda belum paham dari bahan bacaan itu. Kuliah ini saya buat seenak mungkin supaya Anda bisa memperoleh sesuatu ya dari perkuliahan ini. Jadi Anda jangan takut ikut kuliah ini, gak usah bolos-bolos gitu ya, karena Anda kalau bolos ya Anda sendiri yang rugi gitu ya. Mumpung ada kuliah daring, Anda gunakan perkuliahan ini dengan baik ya. Selanjutnya itu struktur perkuliahan. Tentang evaluasi dari mata kuliah ini adalah ada sistem UTS dan UAS.
plus tugas-tugas. Jadi tugas-tugas tadi saya sampaikan kepada Anda, nggak ada tugas-tugas yang tertulis, ya. Tapi tugasnya membaca, lalu di kelas daring ini saya menanyakan kepada Anda, ya. Nggak ada review, jadi jangan khawatir, enak kuliah ini, ya. Nggak ada review, saya nggak nakut-nakutin Anda. Di kuliah ini harus Anda buat senyaman mungkin, ya. Nggak ada PR. PR-nya cuma membaca. Membacanya bukan untuk saya, tapi untuk Anda sendiri, ya. Kalau Anda belum paham, Anda bisa bertanya di forum daring seperti ini, ya. Karena zaman pandemi kalau Anda stres bahaya. Oke, ya. Selanjutnya, setelah itu tadi saya sudah menyampaikan evaluasi, tugas tidak ada, paper tidak ada. Maka bahasanya itu akan saya berikan nanti sampai minggu ke-7 karena saya mengisi sampai UTS, ya. Saya mengisi untuk mempersiapkan Anda nanti ketika dievaluasi apakah Anda mampu apa tidak memahami perkuliahan ini, karena kajian birokrasi dan politik itu kode 3. Jadi Anda tidak hanya bisa mengidentifikasi problem-problem kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsi administrasi atau intervensi dari politisi terhadap birokrasi, tapi kita juga akan belajar, ya, tentang ini 1 sampai 7. 1 itu pengantar, mulai pertemuan 7 nanti saya akan berakhir di PS-nya nggak saya bawa, ya. Saya ingin menyampaikan tentang kapabilitas administrasi dan kapabilitas politik yang ini akan mengantarkan perlu tidaknya kebijakan tentang reformasi birokrasi. Saya akan mengajak Anda membahas tentang proses politisasi birokrasi. Ya, politisasi birokrasi ini sekarang sangat menguat politisasi birokrasi yang itu ditunjukkan dengan besarnya kewenangan dari presiden sebagai kepala eksekutif negara, ya, sebagai kepala pemerintahan itu presiden, itu mempunyai kewenangan yang tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, ya, yang namanya adalah politik appointee. Tulisannya salah apa benar? Politik appointee. Politik penunjukan, ini serem. Rusaknya birokrasi, rusaknya pemerintahan, rusaknya negara, itu dimulai dari ini. Karena yang pegang kekuasaan ini adalah kepala pemerintahan. Semua ditunjuk-tunjuk. Jadi komisaris utama, komisaris independen, komisaris jadi dirjen, haknya. Ini yang merusak sistem birokrasi yang katanya Max Weber dan lain-lain, orang-orang yang belajar tentang birokrasi itu mengkritik birokrasi kenapa bisa rusak, birokrasi kenapa bisa mengalami abuse of power. Kenapa birokrasi bisa tidak netral? Kenapa birokrasi bisa dipolitisasi? Ya karena birokrasi itu hanya merupakan suatu instrumen dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dia cuma instrumen. Jadi kalau dia sebagai instrumen ya bisa apa aja. Bisa kalau mau administrasi dia pasti administrasinya bagus. Tapi kalau mau dipolitisasi ya silakan. Ini ada tarikan antara administrasi dan politik ini yang menyebabkan hancurnya birokrasi. Ya, ya kita banyak nanti ya bicara tentang penyakit-penyakit. Jadi birokrasi itu dianggap sebagai patologi. Bukan hanya patologi sosial, tapi juga patologi politik dalam demokrasi. Ketika kita menjalankan demokrasi itu berarti ada suasana kompetisi. Tapi dengan birokrasi dalam konteks demokrasi justru praktek-praktek politik appointee itu yang merusak jati diri birokrasi. Jati diri birokrasi yang bertugas melayani publik,
bisa rusak karena politik apointi. Ya, yang harusnya dia jenjangnya karir. Kalau jenjang karir dalam istilah birokrasi adalah rekrutmennya adalah pakai sistem apa? Merit. Ini ya benar ya? Iya benar. Merit system. Ya nggak boleh spoil system. Kok spoil system di kerajaan aja, gitu. Ya di perusahaan keluarga aja. Saya suka sama si A, saya rekrut si A jadi apa? Jadi dirjen. Saya suka si B, teman baik saya jadikan staf ahli si C. Nah, makanya kenapa orang-orang ya saya ngomongnya agak bebas gitu ya. Tapi karena ini di forum kuliah ya nggak apa-apa karena ini. Padahal yang ngantri di sini sudah banyak orang yang daftar dengan golongan kepangkatan misalnya 3A, 3B, 3C, 3D ya secara struktural kepangkatan gitu. Ada golongan 4, 4A, 4B, 4C, 4D. Ada eselon 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C. Kayak gitu, eselon gitu ya, eselon 4 gitu ya. Nah, ini tiba-tiba karena ada kebijakan appointee yang itu bukan kewenangan, hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ya, nah ini kan yang menyebabkan rusaknya negara kan karena birokrasi yang diintervensi oleh kekuatan politik, birokrasi yang mengalami politisasi, yang mempolitisasi birokrasi banyak, gitu ya. Nah ini akhirnya kalau misalnya Einstein gitu ya, Max Weber, Goodnow dan lain-lain, mungkin dia tengar gitu ya, lihat kerjanya birokrasi yang dimanfaatkan oleh kekuatan politik untuk mendukung pemerintahannya. Salah benar ya harus mendukung penguasa. Jadi birokrasi sebenarnya adalah instrumen dari penguasa. Padahal dulu dia bagus, instrumen dari pemerintah, instrumen negara untuk akan menjalankan, mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan di pemerintahan. Jadi birokrasi itu menjalankan aja. Tapi akhirnya sekarang wajah birokrasi itu bopeng, ya. Jadi yang kita bisa lihat, Anda bisa lihat, saya kira ya, semua sekarang di birokrasi itu ya ada yang bagus, ada yang enggak. Karena apa ya? Karena dipolitisasi, gitu ya. Jadi kita belajar itu. Konsep-konsep yang kita pelajari nanti ya terkait dengan politisasi, birokrasi, terus kebijakan appointee, gitu ya. Terus politisasi atau netralitas birokrasi. Kita bicara tentang kapabilitas politik dan adminnya birokrasi itu ada persyaratannya gitu ya. Lalu kita bicara tentang abuse of power, kenapa birokrasi itu sering menyalahgunakan kekuasaan dan bentuk-bentuk abuse of power-nya seperti apa gitu ya. Kita belajar itu jatah saya di sampai 7. Nanti Pak Pri mungkin bicara di reformasi birokrasi. Kenapa birokrasi tidak bisa direformasi? Ini sudah dimulai di negara kita sejak kita punya menteri muda ya, urusan ya menteri muda ya, Pak Eko Prasojo dari Universitas Indonesia itu melakukan program reformasi birokrasi tapi tidak berhasil karena apa? Karena dia bilang ada variabelnya itu adalah politik. Ya, sehingga dianggap variabel politik ini menyebabkan reformasi birokrasi tidak bisa direformasi sesuai dengan harapan atau buku putihnya yang sudah disusun oleh Bappenas itu gagal karena ada variabel politik. Jadi itu sekilas gambaran dari perkuliahan kita ya ini. Jadi di PPT yang saya bagikan kepada Anda, kita nanti selanjutnya akan belajar teori dan perkembangan birokrasi, kondisi historisnya kita seperti apa, lalu kondisi strukturalnya seperti apa, dan perkembangan kekiniannya seperti apa. Kalau di Indonesia ini sekilas saja, karena ini bukan mata kuliah sejarah pemerintahan, karena ini mata kuliah kajian birokrasi, saya akan memberikan intro sedikit di kelas ini bahwa sejarah birokrasi di Indonesia bermula dari tulisannya ilmuwan perempuan Heather Sutherland, ilmuwan perempuan yang menulis tentang
buku birokrasi, terbentuknya sebuah elit birokrasi. Dia terjemahkan, terbentuknya elit birokrasi. Ditulis oleh ilmuwan perempuan yang namanya Heather Sutherland. Terbentuknya sebuah elit birokrasi. Nih, dia melacak sejarah perkembangan birokrasi di Indonesia dari masa kolonial sampai awal kemerdekaan, kalau nggak salah. Ya, dia bercerita tentang bagaimana dinamika pamong praja dan pangreh praja. Pamong dan pangreh. Pamong itu yang birokrasi. Kalau pangreh ini yang penguasa. Istilah ideal dari konsepsi Heather Sutherland, birokrasi itu harus melayani rakyat, bukan yang dilayani. Yang terjadi sekarang birokrasi adalah menjadi pangreh praja, bukan pamong praja. Kita punya konteks historis yang tidak bisa dilupakan. Ini memang yang ngajari juga pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu. Jadi ini ke bawah terus. Jadi kalau sudah jadi birokrat, pasti di sini ada kecenderungan menjadi pangreh praja, petentang, ya, pakai baju batik, seragam macam-macam, ya, pakai identitas Polri, pakai nemtek, udahlah atributnya banyak sekali untuk membedakan dari siapa? Dari rakyat. Kalau rakyat nggak punya atribut, ya. Nah, tapi kalau pangreh praja punya atribut. Nah, birokrasi ini konteksnya nih menjelma jadi pangreh praja. Harusnya posisinya dia di sini. Nah, maka ya polisi itu kan sebenarnya dipisahkan dari ABRI, dari TNI, karena dia dulunya di sini, pamong praja. Terus ada Satpol PP, nah itu di sini, pamong bagian dari pemerintahan lokal. Ya, cuma dikasih pangkat. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi terbentuknya secara elit birokrasi Indonesia itu Anda bisa baca sendiri ya. Lalu kita kalau dilihat dari kondisi struktural ya, karena kita adalah suatu negara yang sedang melakukan pembangunan terus menerus ingin mencapai tujuan dari kemerdekaan, maka kita juga tetap membutuhkan birokrasi. Ya, secara perlahan birokrasi itu juga tidak terus-menerus jadi tumpuan, karena kita sekarang sudah masuk ke teknologi 4.0 sehingga pelayanan itu bisa mengandalkan pada teknologi. Ya, tapi untuk menjalankan teknologi ya juga butuh birokrasi. Nah, kalau kita baca tulisannya Peter M. Blow dalam bukunya yang cover biru itu loh ya, Peter M. Blow itu buku wajib yang Anda baca sendiri ya. Anda baca sendiri satu buku, itu detail ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Rasionalisasi kehidupan modern itu membutuhkan birokrasi. Jadi ada pembagian tugas antara politisi dan birokrasi. Ya, saya belum ingat, ya. Lalu birokrasi juga dibutuhkan dalam sistem demokrasi. Nah, dalam konteks perkembangan zaman dan demokrasi, nanti Anda bisa melihat beberapa perubahan atau fenomena yang sangat mencolok di Indonesia. Kita di satu sisi membutuhkan birokratisasi, penambahan jumlah aparat birokrasi dalam institusi, dan kadang kita dituntut debirokratisasi. Ya, debirokratisasi ini demi efisiensi, yang kemudian berlanjut pada efektivitas. Ya, dalam demokrasi itu perlu birokrasi yang perlu ditambah, jumlahnya perlu ditambah, orangnya perlu ditambah. Tapi di satu sisi kita dituntut untuk melakukan debirokratisasi karena demi efisiensi. Ini salah satu tujuan dari pemerintahan yang sekarang ingin melakukan debirokratisasi, tapi belum berhasil juga sampai sekarang. Karena efisiensi apa? Efisiensi ini selalu dikaitkan dengan persoalan anggaran. Oke, selanjutnya kita bicara tentang berbagai bentuk penyimpangan birokrasi, dan ini yang penting, kita bicara di kooptasi. Kooptasi birokrasi oleh kekuatan politik. Bagaimana birokrasi ini dikooptasi, ditundukkan, disubordinasi oleh kekuatan politik. Kekuatan politik apa? Biasanya kalau di konteks Indonesia pemenang.
Ya, Anda kalau mau meneliti skripsi ini bisa ya. Sekarang birokrasi itu orangnya partai siapa saja sih? Nah, itu loh ya. Struktur pemerintahan di kabinet itu dikuasai oleh partai apa? Ini, kooptasi birokrasi. Dipengaruhi oleh kekuatan politik yang memenangi pemilu. Saya mungkin nggak usah cerita panjang lebar ya, karena ini nanti waktunya juga nggak cukup ya kalau saya bicara misalnya sejarah perkembangan birokrasi di Mesir, Roma, Cina gitu ya, udah nggak penting. Saya akan masuk ke kondisi-kondisi struktural yang memang harus dibahas ya. Kondisi-kondisi struktural yang ada di Indonesia itu memang mempersyaratkan adanya debirokratisasi, bukan birokratisasi. Ya, karena ini untuk menghindari praktek-praktek abuse of power, praktek-praktek penyimpangan kekuasaan atau jual beli kekuasaan. Pengen naik ke golongan 4 misalnya harus mendekati si A yang memegang surat-surat dan sebagainya. Ya, praktek-praktek penyimpangan ini yang menunjukkan betapa rendahnya kapasitas dan kapabilitas administrasi dan politik dari birokrasi. Ini bisa terjadi karena birokrasi sudah diintervensi oleh kekuatan politik. Ya, seperti itu ceritanya. Kita juga belajar tentang apa namanya? Oh, ini netralitas dan politisasi, pemisahan politik administrasi, sistem merit dan spoil, dan sistem patronase. Kita bicara juga tentang patronase politik. Di birokrasi ada patron, ada patron. Ini bagian dari praktek politisasi birokrasi. Pasti di suatu dinas ada patronnya. Ada orang-orang yang memang khusus dipercaya untuk mengatur, mengkoordinasi, ya, atau orang percayaan lah dari kekuatan yang dominan. Ya, kalau pakai itulah bahasanya Kalmat ya, kekuatan dominan. Patron ini adalah representasi dari kekuatan politik dominan. Pasti ada di semua instansi. Ya, pasti ada patronnya. Ada orang yang dipercaya oleh. Jadi kita sekarang nggak tahu bajunya birokrasi itu baju politik atau baju administratif. Kalau berhadapan dengan kita, dengan publik, dia pakai baju administrasi. Tapi kalau urusan karir, dia pakai baju politik. Ya, ini sulit dipisahkan. Ya, ada dualitas yang melekat di antara birokrasi. Terus belum ada lagi tentang politik partisan. Ya, politik partisan. Harus hati-hati kalau Anda nanti lolos menjadi birokrat di pemerintah pusat maupun daerah. Politik partisan harus hati-hati, jangan salah omong, jangan salah curhat, Anda bisa ditangkap, karirnya dimatikan. Ya, banyak peristiwa seperti ini. Ya, Anda nggak naik pangkat, sudah 15 tahun, 20 tahun, Anda masih 3B, terus sampai pensiun, ada juga peristiwa-peristiwa gini nih, hati-hati. Ini politik partisan. Ya, harusnya memang birokrasi itu netral, tapi ujiannya adalah di lapangan. Ya, Anda harus apa? ABS misalnya. Asal Bapak senang gitu ya, Anda memberi laporan yang bagus terhadap atasan Anda, ngambil hati atasan Anda, merayu atasan Anda, melayani atasan 24 jam. Ini bagian dari praktek-praktek birokrasi yang menyalahgunakan kekuasaan. Praktek-praktek begini ini ada teorinya. Siapa yang menjalankan teori adalah Max Weber, yang kita sebut dengan birokrasi neopatrimonialisme. Ya, kita negara modern tapi birokrasinya adalah neopatrimonial. Kalau kita pakai bahasa yang administrasi yang lebih abstrak, yaitu dari Friedrich. Nah, itu disebut dengan birokrasi atau masyarakat yang prismatik. Jadi birokrasi itu cuma formal aja, yang terjadi adalah yang bersifat informal. Ini semua tesis-tesis yang seperti ini yang merusak bekerjanya birokrasi atau yang mengganggu bekerjanya birokrasi yang rasional. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita bicara tentang birokrasi berarti kita bicara tentang organisasi yang rasional. Tapi rasional ini sering dirusak oleh faktor politik.
Jadi ruang lingkup kajian kita seperti ini yang kita pelajari selama 1 semester. Buku-buku bahasa Indonesia banyak sekali, ya, tentang birokrasi banyak sekali Anda bisa beli, ya. Tapi rata-rata adalah tinjauannya adalah administrasi. Mungkin ada 1-2 yang tinjauannya adalah bersifat politik.